Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Pernahkah kalian mendengar suara nyanyian dari makam yang seharusnya sudah senyap? Bayangkan, seorang penyanyi dangdut yang begitu cantik dan terkenal, namun memilih jalan goib demi popularitas. Ia menanam susuk bukan sekali, tapi 7 titik di tubuhnya untuk memikat siapa saja yang memandang. Namun tak ada keindahan yang gratis di dunia ini. Setiap perjanjian dengan jin selalu dibayar mahal. Bahkan setelah mati. Malam ini kami akan membawa kalian menyelami kisah tragis Dewi Marlina, penyanyi dangdut yang mati di atas panggung namun jiwanya tak pernah benar-benar mati. Sebelum kita mulai kisah menyeramkan ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang penasaran dengan dunia mistik, pesugihan, dan azab dari dunia lain. Karena di kisah mistik, kami tak hanya bercerita, kami membuka mata. Namanya Dewi Marlina. Dulu, ia cuma pengamen pasar di pesisir utara Jawa Tengah. Suaranya khas, mendayu seperti suara merpati betina yang sedang merindu. Tubuhnya semampai, kulit kuning langsat, dan bibirnya penuh seperti buah delima ranum. Tapi wajahnya biasa aja. Bahkan cenderung letih karena beban hidup sebagai janda muda. Dewi ditinggal suaminya 2 tahun lalu. Kecelakaan laut saat mencari ikan. Sejak itu, ia merawat ibunya yang sakit-sakitan dan anak semata wayangnya yang masih balita. Untuk bertahan hidup, ia menyanyi dari panggung ke panggung kecil. Kadang hajatan, kadang warung kopi malam. Namun sejak malam itu, hidupnya berubah total. Malam di mana ia menerima tawaran dari seorang wanita tua berjubah hitam bernama Burjo. Mereka bertemu di belakang panggung kecil saat Dewi sedang menghapus keringat. "Nak, suaramu bagus. Tapi kalau ingin benar-benar jadi bintang, kamu butuh lebih dari sekedar suara." "Maksudnya, Bu?" tanya Dewi. "Kamu butuh cahaya. Tapi bukan cahaya dari langit. Ini dari dalam tubuhmu. Cahaya yang bisa membutakan mata laki-laki. Mau?" Mata Burjo berkilat. Ia mengeluarkan tusuk emas sebesar biji jagung dari balik kain hitamnya. Ini susuk emas. Tapi bukan sembarang susuk. Ini dari dalam mulut ular yang ditangkap malam Jumat Kliwon di makam tua. Hanya perempuan terpilih yang bisa menerimanya. Dewi diam, jantungnya berdetak lebih cepat. "Berapa bayarannya?" tanya Dewi lirih. "Tak usah uang, kau cukup menyanyi dengan kebaya merah setiap Jumat malam. Dan jangan lepas kalung ini." Burjo menyerahkan kalung dengan liontin hitam berbentuk tengkorak kecil. Malam itu Dewi menerima susuk itu. Ia disarankan menyimpannya di bawah lidah semalaman, lalu menelannya saat azan subuh. Sejak saat itu, dunia mulai tunduk padanya. Dewi bangun keesokan harinya dengan tubuh lebih segar. Kulitnya seolah lebih halus. Matanya lebih bening. Saat bercermin, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Ia terlihat cantik, sangat cantik. Seperti bukan dirinya yang dulu. Tawaran job mulai berdatangan. Video-videonya menyanyi viral di TikTok. Banyak lelaki mulai mengundangnya ke acara pribadi. Ada yang datang dari kota, bahkan luar pulau. Tak hanya itu, tawaran berbau syahwat pun mengiringi. Ia mulai tampil vulgar di panggung, memakai kebaya ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya.
Ia bahkan tak segan-segan naik ke pangkuan penonton saat menyanyi, membuat para lelaki histeris dan berani membayar mahal. Sholat mulai ditinggalkan. Puasa tak lagi dijalani. Ia tak peduli. Baginya dunia sedang bersujud di kakinya. Namun, di tengah semua kilauan itu, sesuatu mulai mengusik tidurnya. Setiap malam Jumat, ia bermimpi bernyanyi di hadapan panggung besar, tapi penontonnya bukan manusia. Mereka semua bertanduk, dan di belakang panggung ada sosok hitam besar dengan mata merah menyala yang selalu berbisik di telinganya. "Nyanyi lagi, Dewi. Nyanyikan lagu kematianmu." 3 bulan setelah Dewi memasang susuk dari Bu Rejo, popularitasnya makin gila. Ia bukan lagi pengisi acara kampung, tapi sudah manggung di kota-kota besar. Foto-fotonya tersebar di media sosial, lengkap dengan caption yang menggoda. "Ratu Dangdut dari Pantura, suara merdu, wajah artis ibu kota." Dewi tak lagi peduli pada cibiran tetangga. Hujatan hanya mempertebal eyelinenya. Ia sering berkata di dalam hati, "Ah, paguliaknya, hidup miskin tapi dianggap soleha. Aku butuh hidup enak, bukan ceramah." Namun, di balik cahaya panggung, ia mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam Jumat, tubuhnya menggigil. Ia mimpi dibawa ke sebuah tanah lapang di mana ia menyanyi tanpa henti dengan mulut berdarah. Penontonnya duduk kaku, semuanya memakai topeng, dan selalu ada satu lelaki bertubuh besar dengan jubah merah darah yang hanya menatap tanpa berkedip. Lalu, suatu malam, lelaki itu muncul di dunia nyata. Dewi baru selesai manggung di sebuah kafe malam di perbatasan kota. Ia turun panggung sambil menenteng uang amplop tebal. Saat membuka pintu belakang, ia disambut seorang lelaki berjas hitam, rambut disisir rapi, wajahnya licin seperti tak punya pori-pori. "Selamat malam, Mbak Dewi. Siapa Anda?" "Saya Somad, dulu mantan produser. Sekarang bisa dibilang manajer spiritual." Dewi ingin pergi, tapi lelaki itu menyodorkan sebuah kotak beludur hitam. Saat dibuka, isinya adalah kembang 7 rupa dan seutas pita merah darah. "Kalau Mbak Dewi mau lebih dari sekedar terkenal, kalau mau abadi dalam kenangan, mari ikut saya sekali saja ke satu tempat." Dewi diam. Hatinya bergejolak, tapi ambisi lebih kuat dari logika. Lelaki bernama Somad membawa Dewi ke sebuah kompleks pemakaman tua di tengah hutan. Tanpa lampu, hanya diterangi bulan sabit dan cahaya lilin. Di sana, di antara ratusan nisan yang sudah lapuk, terdapat satu makam tanpa nama. Tanahnya basah. Di atasnya tumbuh pohon nangka tua yang melengkung aneh. Somad menaruh kembang di tanah, lalu menyuruh Dewi membuka sepatu dan berdiri tanpa alas kaki. Suhu tanah terasa dingin dan basah. Angin malam membawa aroma bunga yang bercampur bau busuk seperti bangkai tikus. Mbak Dewi nyanyikan lagu pertama yang dulu membuat orang memperhatikanmu, tapi dengan mata tertutup. Dewi ragu, tapi ia menurut. Begitu ia mulai menyanyi lirih lagu dangdut lawas berjudul Sengsara Membawa Nikmat, suara lain tiba-tiba menyahut dari arah nisan-nisan lain. Suara itu parau, serak, seperti suara kerongkongan kering yang ikut menyanyikan bait demi bait. Semakin lama, suara Dewi makin berat. Ia merasa tenggorokannya dicekik, kakinya bergetar, lalu tanah tempat ia berdiri mendadak terasa bergerak, seperti menghisap perlahan-lahan. Mata Dewi masih tertutup, tapi dalam gelapnya ia melihat wajah sendiri membusuk. Giginya copot satu persatu, matanya bolong, tapi tubuhnya tetap menyanyi, menari dan tertawa. Saat lagu usai, Somad berkata, "Selamat Mbak Dewi. Sekarang tubuhmu milik dunia, tapi jiwamu
sudah diambil penonton di sini. Dewi pingsan malam itu dan bangun keesokan harinya di kamarnya sendiri dengan kalung tengkorak kecil di lehernya bersinar merah untuk pertama kalinya. Sejak itu karirnya meroket, tapi mimpi-mimpinya makin mengerikan. Ia sering merasa sedang menyanyi dalam tubuh orang mati. Hari itu Jumat malam. Tepat 1 tahun sejak Dewi Marlina menjalani ritual di makam tanpa nama. Ia menerima undangan manggung besar dari seorang pejabat tinggi di daerah pesisir timur. Acara ulang tahun anak bupati yang digelar megah di alun-alun kota. Panggung dibangun seperti konser artis nasional, lengkap dengan layar LED dan tata suara canggih. Sejak pagi, ia sudah merasa aneh. Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Tapi saat berdiri di depan cermin, ia merasa semakin cantik. Bahkan terlalu cantik, seperti bukan dirinya sendiri. Kulitnya memutih seperti porselen dan bola matanya tampak mengilap seperti batu akik. Malam itu, Dewi mengenakan kebaya merah menyala, ketat, mengkilap, dan berbelahan tinggi di paha. Persis seperti yang diminta oleh Pak Somad lewat pesan singkat yang anehnya tak bisa dibuka lagi setelah dibaca. Acara dimulai pukul 8 malam, ribuan orang berkerumun, musik dangdut bergemuruh. Ketika nama Dewi Marlina disebut, penonton bersorak keras. Banyak lelaki mengangkat ponsel, bersiap merekam sang ratu panggung. Dewi naik ke panggung dengan langkah gemulai. Ketika ia mulai menyanyikan lagu pertama, semuanya terasa biasa. Namun, saat masuk lagu kedua, sebuah lagu baru berjudul Dunia Tak Lagi Punya Cinta, suara Dewi mulai berubah. Ia mendadak menarik napas panjang seperti tercekik. Suara mikrofon berdengung. Matanya membelalak, tubuhnya bergoyang tak terkendali seperti disetir dari luar. Tangannya mengepal kuat-kuat hingga jari-jarinya memutih. Dari balik kebaya merahnya, kalung tengkorak itu mulai bersinar, merah darah. Penonton masih tertawa dan berjoget. Mereka mengira itu bagian dari aksi panggung. Namun saat Dewi tiba-tiba memuntahkan darah di atas speaker dan tubuhnya roboh sambil menggeliat, barulah suasana berubah tegang. Musik berhenti. Kru panggung lari menghampiri, tapi Dewi tak bergerak. Matanya terbuka lebar, wajahnya membiru dan bibirnya seperti dicengkram kuat-kuat. Masih tersisa senyum ganjil yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pemeriksaan cepat dilakukan. Dokter menyatakan Dewi sudah meninggal bahkan sebelum tubuhnya menyentuh lantai. Tapi yang aneh, tubuhnya masih hangat. Wajahnya tak menunjukkan tanda rigor mortis atau kaku mayat. Bahkan ketika dimasukkan ke ambulans, tubuhnya berkedut dan mulutnya masih menggumamkan lirik lagu yang sama. Dunia tak punya cinta. Saksi dari tim medis bahkan bersumpah melihat air mata darah menetes dari sudut matanya. Sesampainya di rumah, jasad Dewi ditangisi banyak orang. Ibunya meraung-raung. Tetangga ramai datang. Tapi malam pertama jenazah Dewi disemayamkan, mulai terjadi hal-hal yang mengerikan. Jenazah Dewi tak bisa dibaringkan rata. Punggungnya kaku seperti sedang menari. Setiap kali dibacakan surah Yasin, lampu padam dan angin berhembus kuat dari arah dalam rumah. Air untuk memandikan jenazah berubah warna menjadi merah tua seperti darah haid. Orang-orang yang menyentuh tubuhnya
terutama laki-laki, kesurupan dan berteriak dalam suara Dewi. Aku belum selesai nyanyi. Biarkan aku tampil satu lagu lagi. Akhirnya jenazah tidak jadi dimandikan. Seorang ustadz tua dari desa tetangga memberi keputusan. Ini mah tak wajar. Ada perjanjian gaib dalam dirinya. Mandikan hanya dengan tayamum dan kebumikan malam ini juga. Sosok yang paling dicari malam itu adalah Pak Soman, manajer spiritual Dewi. Namun saat dicari ke hotel tempat ia menginap, kamar 404 kosong. Bahkan resepsionis berkata, "Kami tak pernah menerima tamu atas nama itu. Bahkan kamar 404 tidak kami gunakan. Dulu pernah ada yang gantung diri di sana." Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin malam berhembus kencang seolah mengusir siapapun yang berani berada di luar rumah. Namun malam itu, puluhan orang tetap berkumpul di rumah duka Dewi Marlina dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Karena malam itu, jenazah Dewi harus dikuburkan secepatnya, meski tanpa dimandikan dan tanpa sholat jenazah. "Ini mayat terutuk," ujar Ustadz Kamil Lirih, tokoh agama kampung sebelah yang bersedia datang setelah 3 ustadz lain menolak. Ia membawa 2 muridnya dan beberapa alat ruqyah. Saat melihat jenazah Dewi dari dekat, ia terdiam cukup lama. Mayatnya bukan hanya keras, tapi panas, seperti tubuh hidup yang menyimpan bara, kata ustadz itu. Saat kafan hendak dibalutkan ke tubuh Dewi, kain putih itu robek sendiri 3 kali berturut-turut. Tak ada yang menyentuhnya, tapi suara seperti cakaran terdengar di dinding rumah. Bahkan kaca lemari di ruang tengah pecah tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Ketika akhirnya berhasil dikafani, kain itu berubah warna keabu-abuan, terutama di bagian perut dan dada, seolah diselimuti asap hitam. "Jangan dilepas kalungnya," tiba-tiba ibunya Dewi berkata sambil gemetar. "Kalung itu katanya penutup perjanjian. Kalau dilepas, ruhnya bisa masuk ke tubuh siapa saja." Kalung tengkorak kecil itu masih melingkar di leher Dewi. Beberapa orang menyarankan melepasnya, tapi Ustadz melarang. Ia hanya mengikatnya dengan benang hitam dan menulis bacaan ruqyah di selembar kertas yang disisipkan ke dalam kafan. Jasad Dewi dibawa dengan mobil bak terbuka, diiringi hanya oleh 9 orang, semua laki-laki. Tak ada yang berani membaca doa. Bahkan supir mobil terus-menerus membaca istighfar karena merasa remnya beberapa kali tak berfungsi saat mendekati tikungan. Sampai di pemakaman, tanah sudah digali, tapi penggali kubur berkata, "Tanahnya keras sekali, seperti batu, padahal semalam baru turun hujan." Akhirnya jenazah Dewi dimasukkan dengan paksa ke dalam liang kubur. Tapi ketika tubuh Dewi menyentuh tanah, bumi bergetar kecil dan salah satu lampu penerangan di dekat makam meledak. Mereka menimbunnya cepat-cepat tanpa doa, hanya bacaan basmalah pelan-pelan. Begitu liang kubur tertutup, tanah di atasnya langsung retak. Bukan besar, tapi seperti ada sesuatu dari dalam yang masih bergerak mencoba keluar. Salah satu warga yang meletakkan batu nisan bahkan jatuh pingsan sambil berteriak, "Tangannya, aku lihat tangannya keluar dari dalam. Tangannya masih goyang." Sejak malam pemakaman itu, kampung tempat Dewi tinggal tak pernah sama lagi. Suara musik dangdut lirih terdengar sejak malam Jumat dari arah kuburan. Lagu yang sama, "Dunia Tak Lagi Punya Cinta." Beberapa lelaki muda yang dulu tergila-gila pada Dewi bermimpi berhubungan badan dengannya dan bangun dalam keadaan basah bercampur darah. Ibu Dewi kerasukan selama 3 hari. Dalam kesurupan, ia berkata, "Anakku belum selesai tampil. Dia harus nyanyi 1 lagu lagi.
kalian tak boleh bungkam suaranya. Beberapa hari setelah pemakaman, Ustadz Kamil dan 2 santrinya kembali ke makam Dewi untuk membaca tahlil. Namun saat sampai di sana, nisan Dewi sudah hilang. Tanahnya seperti habis digali lalu ditimbun orang. Di tengah gundukan tanah itu ada bekas kaki wanita berkebaya tanpa alas. Ustadz menggali sedikit bagian atasnya, dan yang mengejutkan, kain kafan yang membungkus mayat Dewi sudah hangus terbakar sebagian. Ini bukan jenazah biasa, ini tubuh yang diikat oleh perjanjian pesugihan susuk, ujar Ustadz Kamil dengan wajah tegang. Jika tak segera ditutup aksesnya, bukan hanya arwahnya yang gentayangan, tapi susuknya bisa pindah ke orang lain. Sejak malam Dewi Marlina dikuburkan, kampung pesisir itu tidak lagi tenang. Semula hanya suara lirih dari arah makam. Namun seiring waktu, arwah Dewi tidak lagi hanya bernyanyi, tapi mulai menyapa. Satu persatu, lelaki yang pernah tergila-gila padanya mengalami gangguan aneh, mimpi buruk, suara dalam kamar, dan yang paling mengerikan, tubuh mereka jadi tempat panggung baru bagi arwah Dewi. Korban pertama adalah Bang Ujang, sopir truk ekspedisi yang dulu pernah memberi Dewi mobil bekas sebagai saweran cinta. Malam itu istrinya menjerit keras karena melihat Ujang bangun tidur, berdiri di atas tempat tidur sambil menyanyi lagu dangdut dengan suara perempuan. Suaranya seperti Dewi, lengkap dengan cengkok manja yang bikin merinding. Dunia tak punya cinta kecuali tubuhku, sayang. Wajah Ujang berubah aneh, matanya mendelik dan ia tersenyum seperti wanita. Saat tetangga datang membantu, Ujang muntah darah dan dari mulutnya keluar tulang kecil seperti tengkorak pala ayam. Beberapa hari kemudian Ibunda Dewi meninggal mendadak setelah mendadak sembuh dari kesurupan. Saat jenazahnya akan dimandikan, kalung tengkorak hitam milik Dewi ditemukan tergenggam erat di tangan mayat ibunya. Yang lebih mengejutkan, kalung itu menghilang saat jenazah selesai dikafani. Tak ada yang tahu kemana perginya. Namun, sejak hari itu, gangguan makin menjadi-jadi. Korban berikutnya bukan hanya lelaki. 3 perempuan yang dulu dikenal sebagai hatersnya Dewi di media sosial pernah mengejeknya di Facebook mengalami hal lebih mengerikan. Sari, mantan biduan kampung, mendadak hilang dari rumah dan ditemukan di tengah sawah berdandan seperti penyanyi panggung, menyanyi sendirian dengan suara yang mirip Dewi. Nila, janda muda yang dulu mencibir Dewi sebagai pelacur berlagu, ditemukan mengiris tangannya sambil terus menyebut nama Dewi dan menyanyikan lagu yang sama. Cinta takkan mati, hanya bersembunyi di liang kubur menunggumu. Yang paling mengerikan Rina, istri dari mantan pacar Dewi, kerasukan selama 2 hari. Dalam kondisi itu, tubuhnya menari dangdut dengan gerakan erotis seperti Dewi, sementara suaranya terus berteriak, "Aku Dewi, aku masih hidup di tubuh yang memanggil namaku." Melihat kekacauan itu, Ustadz Kamil memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia mengumpulkan semua orang yang pernah terlibat langsung dalam hidup Dewi, terutama yang memiliki kontak batin atau fisik dengannya. Ia melakukan ruqyah massal di surau kecil dekat pemakaman. Dalam proses itu, 6 orang langsung kesurupan dan semua berkata dengan suara sama, "Kalungku, mana kalungku? Kalau tak kalian kembalikan, aku akan tinggal di setiap tubuh yang dulu menginginkanku." Saat ditelusuri lebih dalam, Ustadz Kamil mendapat firasat bahwa kalung tengkorak itu belum selesai menagih perjanjian. Susuk yang tertanam dalam tubuh Dewi telah berubah menjadi entitas yang haus panggung baru. Malam menjelang Maulid Nabi, kampung tempat Dewi tinggal tiba-tiba diliputi kabut pekat. Awan menggulung gelap. Orang-orang mendengar suara orkes dari langit. Namun, tak ada panggung. Tak ada biduan, tak ada biduan. Yang ada hanyalah angin dingin
dan suara perempuan yang menyanyi lirih dari arah pemakaman. Ustadz Kamil pun bersumpah pada malam itu, aku akan bongkar makamnya, aku akan bakar susuk itu. Ini bukan sekedar arwah penasaran, ini iblis bersuara merdu yang sedang mencari tubuh baru. Langit gelap menggulung sejak sore. Hujan belum turun, tapi petir menyambar tanpa suara. Awan tebal seperti menutup bulan. Suasana kampung begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Malam itu, Ustadz Kamil dan 4 santrinya memutuskan melakukan tindakan terakhir, membongkar makam Dewi Marlina. Kalau susuk itu tidak dihancurkan, akan terus memakan korban, ujar Ustadz Kamil tegas. Perjanjian setan tidak mengenal batas antara hidup dan mati. Warga setempat sempat menolak, tapi setelah 2 anak kecil melihat penampakan Dewi berdiri di atap rumah sambil menyanyi dengan kepala terbalik, mereka ketakutan dan menyerah. Ustadz Kamil menyiapkan alat-alat, air ruqyah dari sumur masjid, garam kasar dicampur daun bidara, cangkul yang sudah dibacakan ayat-ayat suci, kayu gaharu dan dupa untuk pembakaran. Dan yang paling penting, paku hitam untuk mengunci energi jika arwah mencoba keluar dari makam. Jam 1 malam, rombongan kecil itu tiba di pemakaman. Makam Dewi tampak lebih tinggi dari tanah lain, meski tak pernah ditimbun ulang. Aneh, di sekelilingnya dedaunan bergetar sendiri, udara jadi dingin menggigit, angin tiba-tiba berputar membawa suara sayup lagu dangdut yang tak asing. Cinta takkan mati walau tubuhku terbelah, suara tetaplah suara. Saat cangkul pertama menghantam tanah, bumi berguncang pelan. Cacing-cacing keluar dari sela tanah dan aroma bangkai tercium kuat. Tapi mereka terus menggali hingga menyentuh papan makam. Namun, papan makam sudah membusuk seperti dimakan api. Padahal itu kayu jati keras. Ketika dibuka, mayat Dewi tak membusuk, tapi juga tak utuh. Wajahnya masih terlihat meski matanya terbuka seperti menatap tajam. Kedua tangan menyilang di dada, tapi ada semacam benjolan keras di bawah tulang selangkangan. Itu tempat susuknya, ujar Ustadz Kamil pelan. Santri mengambil pisau kecil dan memotong benjolan itu. Dari dalamnya keluar tusuk emas kecil dengan darah segar menetes, meski tubuh itu sudah setahun terkubur. Di ujung tusuk itu, kalung tengkorak hitam melilit seperti ular. Begitu tusuk dan kalung itu diangkat, tanah mendadak bergetar keras. Santrinya memegangnya muntah darah dan dari mulutnya keluar suara. Jangan ambil milikku, aku belum selesai nyanyi, aku belum selesai. Tiba-tiba sosok Dewi muncul, bukan di kuburan, tapi di antara pepohonan. Tubuhnya setengah terbakar, berkebaya merah, rambutnya terbakar sebagian, tapi wajahnya tetap cantik. Mengerikan. Ia melayang sambil menyanyi, suara lirih bergema di antara angin dan kabut. Kembalikan panggungku, panggungku. Ustadz Kamil langsung membaca ayat kursi keras-keras, diikuti para santri. Air ruqyah disiramkan ke tanah makam dan ke arah penampakan. Sosok Dewi menjerit melengking dan tubuhnya berubah menjadi asap hitam. Ustadz melemparkan tusuk susuk dan kalung itu ke dalam wadah pembakaran gaharu. Api menyala, tapi tak biasa. Warna merah keunik-unguan, lalu berubah menjadi biru. Dari api itu terdengar jeritan panjang, bukan hanya satu suara, tapi banyak suara, seolah ribuan penggemar dari neraka ikut terbakar bersama idola mereka. Setelah api padam,
Langit terbuka, angin reda, bau harum samar menguar dari sisa pembakaran, menggantikan aroma busuk yang sedari tadi menjelmuti tanah itu. Ustadz Kamil berkata, perjanjian sudah putus, tapi bekasnya akan selalu ada. Semoga ini menjadi pelajaran. Kecantikan, ketenaran, semua takkan berarti jika bukan dari Allah. Malam Jumat berikutnya, tak ada lagi suara lagu. Tapi satu warga bermimpi aneh. Ia melihat Dewi duduk diam di panggung sunyi, berkebaya putih dan menangis. Aku salah jalan, aku ingin kembali, tapi pintu sudah tertutup. Sahabat kisah mistik, itulah akhir kisah Dewi Marlina, wanita yang bersinar terang di atas panggung, tapi jatuh ke jurang kegelapan karena susuk yang menyesatkan. Kecantikan dan suara merdunya menjadi kutukan abadi. Tak ada cahaya di dalam kuburnya, hanya api yang membakar bersama susuk-susuk haram yang tak bisa dibawa mati. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tak ada jalan pintas menuju keberkahan. Ketenaran tanpa iman hanya akan berakhir pada kehinaan di dunia maupun akhirat. Jauhilah perjanjian gaib karena jin tak pernah memberi, mereka hanya menagih. Jika kalian suka dengan kisah ini, bantu kami dengan klik tombol like, subscribe, dan komentar pendapatmu. Apakah kalian pernah mendengar kasus nyata seperti ini? Atau mungkin mengalaminya sendiri? Sampai jumpa di cerita-cerita horor mistik selanjutnya, hanya di Kisah Mistik, di mana yang gaib menjadi nyata dan yang nyata bisa lebih menakutkan daripada yang gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.